Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berjumpa kembali di konten Insan Praja yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di channel kesayangan kita, channel Insan Praja. Dan yang mudah-mudahan yang masih setia menonton channel kami ini, semoga selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya. Kami akan menyapa dulu untuk para subscriber, juga para pemerhati channel Insan Praja ini, yang mungkin ada dari dalam Indonesia, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Bali, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber, juga para pemerhati yang mungkin ada dari luar negeri, yang ada dari negara Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan sekitarnya. Kami doakan semoga kalian semuanya itu sampai saat ini juga masih diberikan kesehatan, juga panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya, juga dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru. Alhamdulillah, ini sahabat, di konten ini kita ditemani oleh beliau, ada Kang Ustadz Hadi Mulyoto yang akan menemani kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri yang akan kami kuak di konten ini. Beliau nantinya akan jadi mediatornya dan saya akan menjadi navigatornya. Namun untuk nanti sebelum kita ke tema konten atau sebelum kita melakukan mediumisasi, kita akan himbau dulu untuk para pemerhati ataupun penonton yang baru menonton channel ini, supaya diambil hikmah-hikmahnya, sisi-sisi positifnya dari konten ini. Boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di konten ini tidak sesuai dengan keyakinan sahabat semuanya, mohon dimaklumi, karena apa yang kami berikan ini juga belum tentu ada kebenarannya, karena menyangkut dari sesuatu hal yang gaib, jadi tidak terlihat oleh kasat mata. Dan juga kita semuanya kembalikan semuanya kebenaran itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika di konten ini ada kebenarannya, itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmah-hikmahnya untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin untuk para penonton baru ataupun subscriber pemerhati yang mungkin ingin konsultasi dengan para kru Insan Praja, nanti bisa japri adminnya di link deskripsi ini. Apa mau konsultasi tentang penyakit, pengobatan, pembersihan rumah, tentang usahanya yang bangkrut, ataupun mungkin kena sihir, santet, dan lain-lain, tentang masalah pribadinya, silahkan japri admin. Untuk konten ini kita akan membahas tentang bulan Safar, dimana di bulan Safar ini akan turun ratusan bala atau musibah yang diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Jadi nanti tepat di Rabu terakhir di bulan Safar ini, dan itu sudah banyak sumber-sumbernya, berita-beritanya dari para ahli-ahli, dari para kiai-kiai, ulama-ulama yang memahami tentang hal-hal syariat Islam. Kita di sini akan mengungkapnya, bagaimana bala itu diturunkan dan apa yang bisa kita perbuat nanti setelah, supaya bisa mencegah dari bala-bala itu. Dan apa saja nanti bala-bala yang mungkin akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini, dan semoga kita semuanya nanti bisa terhindar dari bala-bala itu semuanya. Mungkin bagaimana Kang Mediator, sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Ya. Mari kita semuanya bantu doanya supaya kita semuanya bisa diperlancar untuk proses mediumisasi ini. Oh, silakan. Bismillah. Ilahi anta maksudi. Isim beliau.
termasuk yang dari dalam ataupun yang dari luar, dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya mental semuanya. Insyaallah. Yang dari luar tidak bisa masuk, terbentengi berlapis-lapis. Dan yang saya tarik dan saya masukkan dalam tubuh mediator ini saja yang boleh berbicara. Selain itu kunci hati dan pikirannya serta roh sukmanya tidak bisa dibawa oleh siapapun, terjaga otomatis atas izin beliau sang yang percaya. Jadi balak-balak tersebut juga termasuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang masih, untuk makhluk-makhluk yang masih hidup di dunia ini. Dan apa dari maksud itu semuanya kita pelajari dari bulan Safar ini turunnya ratusan balak tersebut. Dengan izin beliau sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya minta sesepuh dari alam gaib yang bisa menjelaskan tentang semua yang terjadi di bulan Safar, atau yang bisa menjelaskan tentang turunnya balak, sesepuh yang sangat ahli dalam bidang itu semua yang saya maksud atas izin beliau sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Tarik. Punten masuk Allah. Saya minta yang masuk di dalam tubuh mediator ini bisa berbicara bahasa Indonesia, bahasa nasional, supaya mudah dimengerti oleh siapapun. Allah masuk ilmu. Ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa menempatkan dengan sempurna dalam jasad mediator ini. Yang membuat susah atau yang menghalangi langsung mental. Kalau penyusupnya masuk langsung mental. Maaf saya menghadirkan sampean di sini. Ini dari golongan apa? Saya. Ya. Salah satu. Salah satu apa? Salah satu penjaga raja. Raja siapa? Dari kerajaan mana? Dari kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Sampai ini golongan roh jin atau siluman dulunya. Siluman. Rohnya tidak berkenan hadir. Dulunya? Rohnya sekarang tidak berkenan hadir. Bukan tawadu. Tidak untuk kapasitasnya.
gitu. Ya, dipersilahkan pendampingnya. Oh, kamu sudah muslim? Sudah. Berapa lama? Dari sejak kapan? Atau siapa yang memuslimkan? Yang memuslimkan, yang ditempati pendamping kami. Sebelumnya sudah kenal dengan Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Tentu saja. Hmm? Yang dimaksud juga itu. Beliau yang mengislamkan. Iya. Berarti kalau sudah mau datang ke sini, hadir ke sini, bisa menjelaskan tentang apa yang saya maksud. Insya Allah untuk kapasitas saya. Oh, gitu. Ya. Begini. Langsung saja ini ya, sahabat, kita tanyakan tentang bulan Safar yang akan turun ratusan ribu bala itu kepada makhluk ini. Mungkin dia hadir ke sini juga diperintah dan mengetahui, bisa menjelaskan itu semuanya. Tentang kebenarannya pun kita juga tidak bisa mengerti, karena nanti kita juga akan mengembalikan kebenarannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anggap saja ini sebagai hiburan, jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Jangan diperdebatkan. Nah, itu saja. Di bulan Safar ini, Mbah, itu benarkah akan turun ratusan ribu bala? Insya Allah. Ya, itu semua sudah dinas oleh Allah. Kenapa begitu banyak bala yang diturunkan di bulan Safar ini? Sebenarnya itu hanya untuk memperingatkan saja atau memang bagaimana? Ya, untuk memperingatkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itu semua sudah digariskan datangnya di bulan Safar itu. Itu yang saya ketahui. Lalu apa saja nanti yang akan terjadi? Kalau apa saja? Tinggal kelompok-kelompok orangnya. Semua itu datangnya dari manusianya sendiri yang mendatangkan itu. Perilakunya manusia menjadi dalam bahasa modernnya adalah suatu senjata berbalik arah ke orangnya sendiri. Jadi hukum alam. Iya, seperti orang menanam, pasti menuainya sendiri di tahun-tahun dalam wilayah kekuasaan akhir zaman ini. Iya. Apakah bala itu akan menimpa semua manusia, apa hanya orang-orang tertentu saja? Apakah ada orang yang bisa terhindar dari semua bala-bala itu? Ada orang yang terhindar, yang benar-benar hatinya bersih, atau yang ingin berangkat bersih, yang bertobat, benar-benar bertobat, mengakui kesalahan yang diperbuat maupun sengaja atau tidak sengaja,
benar-benar mengakuinya kalau dia itu masih berdosa. Dosa ada dalam tubuhnya. Pasrah sama Allah. Mengakui bahwa dia benar-benar melakukan dosa atas perbuatannya. Tidak hanya itu, apalagi dan dia dalam tingkah lakunya tidak merasa benar sendiri. Itu istilahnya di dalam tatanan Jawa, di orang andap asor. Itu. lalu apalagi orang yang nanti akan terhindar dari semua balak-balak itu? Ya, kalau belum tahu dengan tatanan cara masuk insaf sama dosa-dosanya, dibersihkan dengan jalannya lain, yaitu dengan melakukan, merelakan hartanya untuk dibersihkan dengan cara bersedekah. Jadi dengan cara orang itu bersedekah bisa terhindar dari semua bala itu. Iya, untuk tahun sampai jangka waktunya tiba tahun yang akan datang. Jadi sedekah di bulan Safar tadi bisa terhindar dari balak yang akan terjadi selama setahun ke depan, sampai di bulan Safarnya lagi begitu. Ya, itu untuk mempermudah manusia. Kalau berat untuk melakukan tadi, Taubat tadi. iya. Mungkin berita balak ini apakah sudah terdengar di alam gaib sana? Sudah. Dari dulu sudah ada. Cuma sekarang sudah digarisbawahi. Maksudnya, garisbawahi maksudnya benar-benar terjadi. Diperketat di akhir zaman ini. Untuk suatu keadilan di zaman ini, untuk berangkat benar-benar bersih menghadap Allah nanti dengan tatanan akhir zaman ini. Pasti di suatu zaman itu tidak terkelakkan dengan adanya pemimpin. Dari fase-fase zaman dahulu sampai sekarang, pemimpinnya tetap harus ganti. Di akhir zaman ini ada kepemimpinan baru. Itu maksudnya kepemimpinan presiden atau apa? Tidak. Sebangsa khalifah. Khalifah di bumi ini. Iya. Itu harus diakui oleh manusia yang mengikuti di zaman ini. Juga harus dicari itu. Dengan tatanan itu. Cara bertobat yang sebenarnya
bersih, ada jalurnya sendiri. Jadi itu berapa jumlah balak nanti yang akan diturunkan? Di sini tidak boleh dijelaskan, rahasia nanti. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin juga banyak ya, tidak hanya satu saja. Garis bawahnya perlu digarisbawahi, itu adalah imbal balik dari perbuatan manusia itu sendiri balaknya. Dia di akhir zaman ini berbuat dolim, itu dia yang menanamnya sendiri. Dosa apapun yang ditanamnya pasti memanennya sendiri. Ya. Memangnya di sini banyak kezoliman ya di zaman ini. Iya. Pendolimannya menindas yang lemah, menjelek-jelekan perbuatan baik, menyebarluaskan perbuatan baik tadi, disebarluaskan. Gini sahabat, jadi yang dia maksud balak itu bukan hanya musibah atau mungkin bencana alam. Jadi balak bisa saja menimpa kita itu seperti kesusahan, kematian, dan mungkin musibah-musibah yang lainnya. Dan supaya terhindar, mungkin bisa saja manusia itu harus cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, menyesali atas perbuatannya yang telah dia perbuat, menyesali kesalahannya. Yang ketiga tadi, yang paling mudah adalah sedekah, karena as-sodaqatu tanha anil balak. Sedekah bisa mencegah dari balak-balak tadi. Dan semoga semuanya bisa dimengerti. Mungkin bisa dilanjutkan tentang wejangan sampean, mungkin ada pesan-pesan untuk para makhluk-makhluk yang mungkin menonton sampean saat ini. Ya, ini yang digarisbawahi, diperjelas untuk manusia semua. Ya. Yang paling digarisbawahi adalah dari istilahnya orang modern, yang dinaung-naungkan adalah ekonomi, uang. Ya. Uang dipersulit. Akhirnya orang terjerumus mempermudah mencari uang. Ya. Itu. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kendoliman tadi. Menjadi pengikut-pengikut yang serong terhadap Allah. Ya. Berarti menghalalkan semua cara. Iya. Kalau sudah terjerumus kayak kesulitan ekonominya, Iya. saya zaman sekarang itu ya. Iya. Padahal itu adalah dari dirinya sendiri. Berarti ekonomi sulit itu yang terjadi pada manusia itu bukan salahnya siapa-siapa. Bukan. Jadi salahnya dirinya sendiri ya. Iya, salahnya Itu dia. faktornya kebanyakan faktor apa, Mbah? Faktornya ya tadi, kembali ke berbuat dosa tadi. Biasanya dosa yang membuat kesusahan rezeki itu apa? Yang salah di mana tuh yang sampai ketahui? Yang salah itu selalu menduakan Allah. Lebih penting untuk jasadnya, tidak mengingat Allah. Tidak peduli kemanapun dia
menghalalkan segala cara, menumbangkan satu yang lain. Tetapi kalau nanti bekalnya untuk akhirat nanti itu tidak bisa dibawa. Semuanya itu untuk kepentingan fisiknya saja. Nah, ini yang kembali ke tadi, apakah ketika manusia itu mungkin hanya saja dia rajin beribadah, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, apakah bisa itu untuk terhindar dari bala-bala itu? Tidak bisa. Karena kenapa tidak bisa? Hatinya harus bersih. Itu bukan jaminan. Di sini yang bisa dijelaskan. Itu dilakukan diiringi dengan selalu mengingat Allah dalam hatinya. Jadi orang yang terus mengingat Allah yang akan mungkin. Berarti tidak cukup dengan hanya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran begitu ya? Iya. Ya tetap saja kalau masih punya dosa ya harus ditaubati, mungkin begitu ya. Iya. Kalau belum bertobat nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya. Mungkin ada lagi wejangannya. Jangannya untuk manusia. Ya. Mohon diakui kalau ingin berselamat. Orang nanti kalau dikumpulkan nanti di zaman-zamannya itu beda imam. Harus mengakui adanya imam sekarang. Di akhir zaman ini. Imam Mahdi itu. Iya. Jadi harus benar-benar mau mengakui tentang adanya beliau, Iya. selamat gitu. Iya. Tapi sekarang kan banyak yang mengaku-ngaku malah. Mengaku-ngaku tapi ciri-cirinya tidak sama. Itu ya tadi Ya. harus ada turunan Rasulullah tadi. Ini murni ya. Murni. Sifat-sifatnya, perilaku Harus sama harus sama. dengan Rasulullah dulu. Iya. Mengaku-ngaku Imam Mahdi, tapi untuk menimbun harta kekayaan. Demi nafsunya mungkin Mbah seperti itu kalau sekarang itu. Itu semua tidak bisa menolong nanti di akhirat sana. Dipertanggungjawabkan. Di sini yang bisa dijelaskan begitu. Ya, terima kasih. Tolong diperjelas lagi, diakui. Harus sadar. Biarpun sudah tahu maksudnya, sudah tahu, tapi ingin unggul, dia tidak mau menerima adanya. Tadi, imam tadi, dia sudah tahu suatu kelompok itu sudah tahu.
berangkat belajarnya sama-sama, Ya. tapi dia tidak mengakui. Kan beda. Ya, sangat bahaya sekali. Iya. Yang Imam Mahdi itu kan ada mengalir darah keturunan Rasulullah asli. Bapaknya dari semua orang hidup di dunia ini. Tapi bapaknya orang hidup di dunia itu hanya satu. Lain dengan bapak jasad. Itu yang bisa dijelaskan, tidak boleh diperdalam lagi. Terima kasih atas semuanya. Ya. Semoga saja atas wejangan sampean itu bisa berterima, dipahami oleh semua penonton dan juga saya, diambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya, dan supaya kita semua itu selamat dari atau terhindar dari semua bala-bala tersebut. Iya. Mungkin jika ingin kembali ke asal mula panjenengan tadi, kami persilahkan. Kami ucapkan terima kasih karena sudah mau hadir di sini. Saya minta maaf sudah mengganggu sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar. Allah. Seperti itu sahabat. Jadi benar tentang adanya bala yang akan turun di bulan Safar ini. Dan bala itu juga banyak kalau dijelaskan atau diperluas. Bisa saja bala itu bisa saja kematian itu juga bala. Bala itu musibah, kayak kecelakaan atau mungkin kebakaran, kehilangan, itu juga bala. Juga bencana-bencana alam, kerusakan, itu juga bala semuanya. Dan semoga kita semuanya itu nanti terhindar dari semua itu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan supaya terhindar dari bala-bala itu ya seperti yang diucapkan makhluk tadi. Kita menyesali perbuatan dosa kita mohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita selamat. Dan yang kedua, bersedekah tadi, itu akan bisa terhindar dari bala, karena sudah jelas semuanya di hadis-hadisnya itu as-shadaqatu tanha 'anil bala. Jadi sedekah bisa mencegah dari bala musibah itu. Semoga kita semuanya bisa terus berjuang untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak dan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan, kurang lebihnya kami semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin jika ada kekurangan dalam konten ini atau dari segi suara, segi penampilan, atau dari segi kamera, kami mohon maaf, supaya semoga kita kedepannya bisa memperbaiki terus dari apa yang kurang di hari ini. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Ustadz. Sudah cukup. Sudah cukup. Insya Allah kita akan terus tayang, karena lama tidak tayang juga karena suatu kesibukan. Dan alhamdulillah saya sudah mengakhiri masa lajangnya, sudah beristri sekarang, sudah tidak lajang lagi. Jadi seperti itu. Dari kemarin di bulan Suro itu alhamdulillah saya dimampukan oleh Allah untuk menikah. Jadi pas di bulan Suro,
karena orang Jawa itu kan banyak yang tidak memperbolehkan di bulan Suro. Kami insan Praja mencoba, jadi keyakinan, belajar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah semuanya akan selamat. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.